Halo sahabat YouTube, jumpa lagi di ruang cerita dan motivasi. Untuk hari ini, pada sesi kesempatan kali ini, apa yang akan saya bawakan buat kalian semuanya? Baik, tentang perbedaan healing dan refreshing yang sesungguhnya ya. Jadi banyak orang yang salah mengartikan bahwa healing adalah ya piknik dan sebagainya, jalan-jalan, refreshing, wisata. Nah, padahal healing dan refreshing itu jelas berbeda ya. Apa maknanya sebenarnya? Oke, ikuti videonya sampai selesai. Yang baru gabung atau menemukan channel ini, silakan boleh like dulu, subscribe, komen, dan share, juga bunyikan tanda loncengnya agar tidak ketinggalan video dari saya setiap harinya. Oke? Nah, beberapa tahun belakangan ini, kata healing menjadi tren di masyarakat ya. Kata tersebut biasanya digunakan untuk menggambarkan suatu kondisi di mana seseorang sedang mengalami sebuah situasi, yang memberi tekanan dan berharap keluar dari masalah tersebut dengan cara healing. Mungkin kamu juga sudah cukup familiar ya, cukup terkenal sekali kok kata-kata ini, healing. Aduh, capek banget nih, suntuk banget, ayo kita healing, butuh healing. Jalan-jalan yuk, healing yuk. Nah, atau mungkin kamu juga sering mengucapkannya, ngikutin orang-orang. Jadi kalau mau kemana-mana, ayo healing yuk, bosen di rumah terus. Nah, misalnya begitu. Nah, sebenarnya apa sih arti kata healing dan bagaimana kondisi yang tepat untuk menggambarkan healing tadi? Lalu apa bedanya healing dengan refreshing sesungguhnya? Agar lebih paham, aku akan coba mengupas ya satu persatu secara lengkap. Simak videonya baik-baik ya. Jangan lupa yang baru gabung silahkan like dulu, subscribe, komen, dan share, juga bunyikan tanda loncengnya. Oke, apa itu healing? Baiklah, arti healing atau biasa disebut dengan self-healing sebetulnya menunjuk pada suatu kondisi ketika seseorang mengalami ketidaknyamanan dalam dirinya dan berusaha menghadapinya. Arti healing yang salah kaprah adalah ketika seseorang menemui ketidaknyamanan diri dan lari dari kondisi tersebut. Berarti kabur dari masalah yang harus dihadapi ya. Nah, ini tentunya tidak akan menyelesaikan masalah, malah nambah masalah, iya. Ya kan sahabat? Baik, healing dengan senang-senang, lari dari kenyataan dan tanggung jawab adalah sebuah proses ya, proses yang keliru. Justru, healing adalah suatu proses di mana kita bisa hidup berdampingan dengan ketidaknyamanan tadi. Nah, kita harus melawan. Jadi harus melawan agar semuanya menjadi lebih baik, sedang kamu rasakan dan berusaha untuk bisa menghadapinya, bukan lari darinya. Nah, oke, prosesnya tidak mudah ya, karena kita harus berusaha untuk bisa hidup berdampingan, berdamai dengan menghadapi ketidaknyamanan itu. Proses tersebut pastinya tidak akan mudah. Nah, jika healing hanya sebatas mencari kesenangan agar merasa lebih nyaman, itu bukan healing ya namanya. Karena tidak ada proses penyembuhan yang harus kita lalui. Kita hanya berusaha mengalihkan ketidaknyamanan itu dengan mencari kesenangan lain. Jadi healing, misalnya wisata, itu tidak akan menyelesaikan masalah, kan masalahnya ada tetap di situ. Jadi kita harus mencari solusi. Setelah solusi ditemukan, masalah hilang, baru kita healing, refreshing gitu. Healing bukan ditandai dengan menghilangnya stres ya. Justru healing ditandai dengan kamu yang akhirnya mampu menoleransi stres dan memberikan respon yang tepat saat stres itu muncul kembali. Tentunya hal tersebut bisa kamu lalui setelah proses yang panjang. Tidak jarang bagi sebagian orang tidak bisa mengatasinya sendiri sehingga membutuhkan bantuan psikolog biasanya atau psikiater. Begitu. Nah, inilah yang penting kita bahas juga. Healing versus refreshing. Healing versus refreshing. Nah, setelah kita mengetahui penjelasan healing yang sesungguhnya dan mencoba mengingat kembali, ternyata selama ini ada kekeliruan yang kita lakukan dalam menyebut kata healing ya. Jadi yang selama ini kita disebut dengan mencari kesenangan saat ada ketidaknyamanan yang kita rasakan, ternyata bukan arti kata healing yang sesungguhnya. Apalagi jika ternyata itu menjadi sebuah alasan untuk bisa membuatmu lepas dari tanggung jawab yang dimana kita tidak ingin menyelesaikannya. Kalau refreshing tidak keliru, karena refreshing adalah proses penyegaran kembali kondisi fisik dan mental yang bisa dilakukan setiap hari ya dengan cara yang sederhana. Namun tentunya tetap tidak lari-lari atau kabur dari tanggung jawab.
Refreshing itu kan sifatnya sementara ya, hanya untuk membuatmu kembali merasa segar, fresh. Namun sejatinya tidak dapat menyelesaikan masalah juga. Masalah kita tidak akan selesai hanya dengan refreshing, tapi kamu butuh healing dengan artian yang sebenarnya. Seperti itu sahabat, paham ya sampai di sini ya penjelasan videonya. Kemudian healing bukanlah sebuah kondisi di mana kita akhirnya tidak lagi merasakan sedih, takut, kecewa, marah, ragu atau sebagainya ya, melainkan sebuah kondisi di mana akhirnya kita itu mampu untuk bisa memahami dan merasa aman saat perasaan tersebut hadir kembali, datang kembali ke benak pikiran kita. Dengan kata lain, kita mampu melewati suatu masalah dengan baik, dengan upaya atau kerja keras kita. Begitu ya sahabat ya. Baik, ketidaknyamanan adalah sebuah kondisi yang tidak bisa kita hindari ya tentunya. Kita harus bisa hidup berdampingan dengan ketidaknyamanan tadi. Bukan melawan atau berusaha lari darinya ya. Terus menerus ingin merasa nyaman dan kurang mampu untuk menghadapi masalah tersebut atau ketidaknyamanan tadi. Sebenarnya juga kondisi yang perlu kita selesaikan dengan baik dengan cara healing yang tepat. Seperti itu. Nah, itulah tadi beberapa pembahasan mengenai healing dan refreshing yang perlu kita pahami ya. Semoga bermanfaat dan kita tidak salah lagi ya dalam mengartikan dan kita tidak salah pengertian lagi ya. Ada yang mau menambahkan mungkin ya, bisa tulis di kolom komentar. Nanti aku pada satu-satu. Lalu kapan terakhir kita healing? Kapan terakhir kamu healing? Agirakan ya rutin dengan melakukan refreshing sesekali untuk merefresh pikiran kita dan meringankan juga, mengalihkan kita dari hiruk pikuk pekerjaan atau kesibukan yang kerap kali melelahkan kita tentunya. Oke, begitu saja ya. Terima kasih telah menonton video di sesi kali ini. Nantikan sesi berikutnya lagi yang lebih menarik lagi ya. Tentunya boleh share ke yang lainnya jika video ini kalian rasa bermanfaat, dan semoga apa yang aku sampaikan menghibur ya sahabat ya. Sampai jumpa di video berikutnya. Happy selalu untuk kita semuanya. Salam. See you on the next video.